Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roman Semusamo MSC dalam renungan pada hari Selasa biasa pekan ke-14. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, pernahkah Anda bergumul dengan Tuhan? Mungkin bukan secara harfiah seperti dalam pergumulan Yakub, tetapi dalam arti rohani, bergumul dalam doa, dalam derita, dalam pencarian akan kehendak Tuhan. Dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Kejadian pasal 32, 22 sampai 32, kita diajak menyaksikan momen yang sangat mendalam. Yakub bergumul dengan seorang misterius semalaman. Kita tahu kemudian bahwa Yakub sebenarnya bergumul dengan Allah sendiri. Di saat ia sedang berada di antara ketakutan terhadap Esau dan perasaan bersalah atas masa lalunya, Yakub tidak lari. Ia bergumul. Ia tidak melepaskan lawannya dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Itu adalah gambaran dari iman yang tidak menyerah. Dalam tradisi gereja, para bapak gereja seperti Origenes melihat kisah ini sebagai lambang doa yang bertekun. Pergulatan batin melawan keraguan dan dosa, sambil terus mendekap rahmat Allah. Doa adalah perjuangan yang tak henti-hentinya antara kehendak manusia dan kehendak ilahi. Tulis Origenes. Dari pergumulan itu, Yakub menerima berkat dan nama baru, yaitu Israel, yang berarti ia yang bergumul dengan Allah. Sebuah identitas yang lahir dari relasi pribadi, bukan sekedar pewarisan. Sementara dalam Injil Matius hari ini, pasal 9 ayat 32 sampai 38, Yesus menyembuhkan seorang bisu yang kerasukan. Namun setelah itu, yang sangat menyentuh adalah reaksi Yesus saat melihat kerumunan orang. Ia tergerak hatinya oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tanpa gembala. Yesus melihat lebih dalam dari yang tampak. Ia tidak hanya melihat kelemahan fisik, tetapi juga luka batin, kehausan rohani, dan kehampaan hidup. Ia melihat umat yang membutuhkan gembala, dan Yesus sendiri tampil sebagai gembala baik. Renungan hari ini mengajak kita untuk merefleksikan dua hal penting: pergumulan iman dan belas kasihan yang mengutus. Banyak dari kita seperti Yakub, bergumul dalam kesendirian, dihimpit ketakutan, menghadapi masa lalu yang belum tuntas. Tetapi dari Yakub kita belajar bahwa Allah bukan untuk ditinggalkan, tetapi untuk digenggam dalam pergulatan. Bahkan kalau harus terluka, asal jangan kehilangan berkat-Nya. Dalam hidup harian, pergumulan itu bisa berupa keputusan berat, bisa berupa pencobaan, kekecewaan, bahkan ketidakhadiran Tuhan dalam doa kita. Tetapi justru di sanalah Tuhan hadir, tidak selalu memberi jawaban, tetapi memberi keberanian untuk terus berjuang. Sementara dari Injil kita diundang untuk memiliki hati seperti Yesus, hati yang peka dan berbelas kasih. Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium mengajak kita agar menjadi gereja yang keluar, bukan tinggal diam dalam kenyamanan. Paus Fransiskus menulis, kita harus menjadi misionaris belas kasih, karena dunia kita penuh dengan luka yang membutuhkan sentuhan Kristus.
Yesus berkata, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Dan pekerja yang dimaksud bukan hanya para imam dan biarawan-biarawati, tetapi kita semua yang telah mengalami sentuhan belas kasih Allah dalam hidup. Saudara-saudari terkasih, hari ini marilah kita mengambil dua sikap. Bergumul dalam doa dan iman seperti Yakub, tidak menyerah dalam kegelapan. Dan yang kedua, berbelas kasih seperti Yesus, melihat orang lain bukan dengan penilaian, tetapi dengan hati yang penuh pengertian. Kita diutus menjadi pekerja tuaian itu bukan karena itu kita sempurna, tetapi karena kita pernah disentuh oleh belas kasih Tuhan. Maka mari kita jalani hari ini dengan semangat pergumulan yang penuh harapan dan kasih siap diutus. Dan ketika kita bertanya dalam doa, Tuhan, apa yang kau inginkan dariku hari ini? Semoga jawabannya sederhana. Pergilah dan kasihi sebagaimana aku mengasihimu. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.